Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kelompok kami tentang algoritma a priori. Nah, adapun anggota-anggota kelompok kami itu yaitu Hafiz Raihan dengan NIM 19017001, Muhammad Jikri 200170001, Sita Maharani Guru Padang 200170011, Rizky Amelia Putri 200170034, dan Devi Aradika Sihotang dengan NIM 200170048. Nah, adapun pengertian tentang algoritma a priori, yaitu algoritma a priori merupakan bagian daripada teknik asosiasi pada data mining. Association rule merupakan pencarian aturan-aturan hubungan antar item dari suatu basis data transaksi atau basis data relasional. Tugas utamanya untuk menemukan suatu himpunan hubungan antar item. Asosiasi rule adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item. Nah, adapun konsep dasar dari algoritma a priori. 1. Algoritma a priori merupakan salah satu algoritma klasik data mining. Dan yang kedua, algoritma a priori digunakan agar komputer dapat mempelajari aturan asosiasi, mencari pola hubungan antar satu atau lebih item dalam suatu dataset. Dan yang ketiga, algoritma a priori banyak digunakan pada data transaksi atau bisa disebut market business. Misalnya, sebuah swalayan memiliki market business. Dengan adanya algoritma a priori, pemilik swalayan dapat mengetahui pola pembelian seseorang konsumen. Jika seseorang konsumen membeli item A, B punya kemungkinan 50% dia akan membeli item C. Pola ini sangat signifikan dengan adanya data transaksi selama ini. Adapun konsep algoritma a priori selanjutnya, yaitu penting tidaknya suatu aturan asosiatif dapat diketahui dengan dua parameter, support atau nilai penunjang, yaitu persentase kombinasi item tersebut dalam database, dan confidence atau nilai kepastian, yaitu kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiatif. Setelah itu, aturan asosiatif biasanya dinyatakan dalam bentuk roti, mentega, susu, support sama dengan 40%, confidence 50%. Yang artinya, seorang konsumen yang membeli roti dan mentega punya kemungkinan 50% untuk juga membeli susu. Aturan ini cukup signifikan karena mewakili 40% dari catatan transaksi selama ini. Itu analisis asosiasi didefinisikan suatu proses untuk menemukan semua aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk support atau minimum support dan syarat minimum untuk confidence atau minimum confidence. Tetapi di lain pihak, a priori memiliki kelemahan karena harus melakukan scan database setiap kali iterasi, sehingga waktu yang diperlukan bertambah dengan makin banyak iterasi. Materi selanjutnya dibawakan oleh Rizky Amelia. Saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Kemudian cara kerja dari algoritma a priori. Yang pertama, tentukan minimum support. Yang kedua, iterasi. Yang pertamanya, hitung item-item dari support, transaksi yang memuat seluruh item dengan men-scan database untuk satu item set. Setelah satu item set didapatkan dari satu item set, apakah di atas minimum support? Apabila telah memenuhi minimum support, satu item set tersebut akan menjadi pola frekuen tinggi. Yang ketiga, iterasi. Untuk mendapatkan dua item set, harus dilakukan kombinasi dari K item set sebelumnya. Kemudian scan database lagi untuk hitung item-item yang memuat support. Item set yang memenuhi minimum support akan dipilih sebagai pola frekuen tinggi dari kandidat. Kemudian yang keempat, tetapkan nilai K item set dari support yang telah memenuhi minimum support dari K item set. Dan yang kelima, lakukan proses untuk iterasi selanjutnya hingga tidak ada lagi K item set yang memenuhi minimum support. Istilah-istilah yang terdapat pada algoritma a priori. Yang pertama adalah E, adalah himpunan yang akan diteliti. Contoh asparagus, beans, dan tomat. Yang kedua, D, adalah himpunan seluruh transaksi yang akan digunakan. Contohnya transaksi 1, transaksi 2, hingga transaksi 14. Yang ketiga, proper subset adalah himpunan bagian murni. Contoh
ada suatu himpunan A, yaitu yang berisi A, B, dan C. Himpunan bagian dari A adalah himpunan kosong, kemudian ada himpunan satu unsur dari A, B, C, himpunan dua unsur A, B, AC, dan BC. Kemudian himpunan 3 unsur A, B, C. Proper subsetnya adalah himpunan 1 unsur dan himpunan 2 unsur. Kemudian nomor 4-nya, item set adalah himpunan item atau item-item di E. Contohnya, ada suatu himpunan E yang berisi A, B, dan C. Item setnya adalah A, B, C, AB, AC, dan BC. Yang kelima, K item set adalah item set yang terdiri dari K buah item yang ada pada E. Intinya, K itu adalah jumlah unsur yang terdapat pada suatu himpunan. Contoh, 2 item set adalah yang bersifat 2 unsur, AB, AC, dan BC. Yang keenam, item set frekuensi adalah jumlah transaksi di I yang mengandung jumlah item set tertentu. Intinya, jumlah transaksi yang membeli suatu item set. Contoh, kita gunakan tabel transaksi penjualan sayur. Yang pertama, frekuensi item set yang sekaligus membeli beans dan brokoli adalah 3. Kemudian, frekuensi item set yang membeli sekaligus membeli bean squash dan tomats adalah 2. Yang ketujuh, frekuensi item set adalah item set yang muncul sekurang-kurangnya sekian kali di D atau minimum support. Kata sekian biasanya disimbolkan dengan merupakan batas minimum dalam suatu transaksi. Nah, yang ke-8, FK atau K item set adalah himpunan semua frekuen item set yang terdiri dari K item. Misalnya, beras, telur, minyak adalah 3 item set. Dinotasikan sebagai K item set. Kemudian ada formula pencarian. Nilai support sebuah item diperoleh dengan rumus berikut. Support A, jumlah transaksi mengandung A per total transaksi. Sedangkan nilai support dari 2 item diperoleh dari rumus berikut. Support A gabungan B sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B per total transaksi. Setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, barulah dicari aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk confidence dengan menghitung confidence aturan asosiatif A ke B. Nilai confidence dari aturan A ke B diperoleh dari rumus confidence P, B dan A sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi jumlah transaksi mengandung A. Baik, untuk studi kasus akan saya lanjutkan, yaitu suatu supermarket mempunyai sejumlah transaksi seperti di dalam tabel berikut. Buatlah association rule dari data tersebut dengan cara menghitung nilai support dan confidence. Gunakan metode atau algoritma a priori dengan nilai minimum support sama dengan 0,3 dan confidence 0,8 atau 80%. Pada tabel di kolom pertama kita dapat melihat terdapat ada 5 transaksi, mulai dari transaksi 1, transaksi 2, transaksi 3, transaksi 4, dan transaksi 5. Dari tiap-tiap transaksi yang ada, item pembelian item pembeliannya adalah transaksi pertama atau oleh pelanggan pertama membeli roti, selai, dan mentega. Kemudian untuk transaksi kedua, roti, mentega. Transaksi ketiga, roti, susu, dan mentega. Untuk transaksi keempat, item pembeliannya adalah coklat, roti, susu, dan mentega. Transaksi kelima, yang dibeli adalah coklat dan susu. Kemudian langkah untuk menghitung atau mencapai hasil asosiasi final adalah langkah pertama yaitu hitung banyaknya transaksi untuk setiap item. Pada tabel sebelumnya kita dapat melihat dari tabel tiap transaksi. Di sini dapat kita lihat bahwa roti terdapat pada transaksi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Maka total transaksinya adalah 4. Dan mentega dari total keseluruhan transaksi atau 5 transaksi itu ada 4 yang totalnya itu membeli mentega sebanyak 4. Kemudian susu dari tabel awalnya
banyak transaksi yang dibeli adalah 3, kemudian coklat 2, dan selai 1. Kemudian untuk menghitung nilai minimum supportnya, kita masuk ke langkah kedua untuk satu item set, yaitu dengan hitung dan scan database untuk mendapat pola frekuen dari support. Banyak transaksi dari roti adalah 4. Di sini rumus untuk menghitung nilai support sebuah item, yaitu dengan jumlah transaksi yang mengandung A atau mengandung roti tadi per total transaksi, di mana 4 per 5, di mana 5 adalah total transaksi semuanya, dikali dengan 100%, sama dengan 0,8 atau 80%. Di mana itu memenuhi nilai minimum support kita pada soal atau studi kasus yang dinyatakan sebelumnya. Di sini dapat kita hitung bahwa ada satu item yang tidak memenuhi nilai minimum support karena rumusnya tadi adalah 1 per 5 dikali 100, maka diperoleh 20. Dan selai di sini tidak memenuhi nilai minimum support. Berikutnya, di sini kita dapat melihat K item set dari support yang memenuhi minimum support. Kemudian sebagai pola frekuen yang tinggi. Di sini dapat kita lihat bahwa selai sudah tidak terdapat dalam tabel. Berikutnya, langkah ketiga adalah sebelumnya pola frekuen dari support telah didapatkan dari satu item set. Kemudian ini adalah tabel untuk 2 item set. Dengan menggenerate K item set dari item set iterasi sebelumnya. Dengan melakukan kombinasi. Caranya yaitu kita kombinasikan tabel yang ini sebelumnya dengan cara roti mentega, roti susu, dan roti coklat. Kemudian kita kombinasikan mentega dengan susu, mentega dengan coklat. Kemudian kita kombinasikan susu dan coklat. Dapat kita lihat hasil kombinasinya adalah seperti ini. Roti mentega, roti susu, roti coklat, mentega susu, mentega coklat, dan susu coklat. Berikutnya adalah iterasi 2, adalah item set dari kombinasi K item set dari iterasi sebelumnya. Setelah didapatkan K item set tersebut, hitung masing-masing item frekuen dan scan database dan dapatkan frekuen item dan dari support. Untuk 2 kombinasi tadi kita dapat melihat pada kolom kedua di mana terdapat banyak transaksi. Ini dilihat dari tabel pertama. Di sini dari berapa banyak masing-masing kombinasi kedua dibeli, yaitu roti mentega terdapat 4 kali, yaitu dari transaksi pertama, transaksi kedua, transaksi ketiga, dan transaksi keempat. Begitu pula dengan roti susu terdapat pada masing-masing transaksi pada tabel awal tadi, yaitu sebanyak 2. Kemudian roti coklat ada 1, mentega susu ada 2, mentega coklat ada 1, dan susu coklat ada 2. Di mana yang tidak memenuhi nilai minimum support adalah mentega coklat dan roti coklat. Yang nilai supportnya adalah 20%. Karena tidak memenuhi nilai minimum support, maka pada tabel berikutnya tidak akan dimasukkan kembali. Yaitu ini adalah hasilnya. Roti mentega memenuhi, roti susu juga memenuhi, mentega susu juga memenuhi nilai minimum support, dan susu coklat juga memenuhi. Pada iterasi sebelumnya, pola frekuen dari support telah didapatkan dari 2 item set. Untuk 3 item set, generate K item set dari item set sebelumnya. Dengan melakukan kombinasi dari K item set tersebut sehingga didapatkan iterasi roti, mentega, dan susu. Di sini kita dapat membuat kombinasi dengan cara item pertama pada kita dapat membuat 3 kombinasi dengan cara harus ada persamaan atau harus ada kesamaan pada item
yang pertama. Contohnya pada baris 1 dan baris 2 di mana di sini sama-sama roti. Sedangkan baris 3 dan baris 4 tidak bisa karena mentega dan susu sebagai item pertamanya. Jadi kombinasi yang bisa kita buat hanya roti, mentega, dan susu. Roti, mentega, dan susu di sini hanya dibeli sebanyak 2 kali pada total keseluruhan transaksi dengan nilai minimum support yaitu 40%. Kemudian roti, mentega, dan susu ini sudah tidak ada lagi kombinasi yang bisa dilakukan. Maka iterasi di sini kita hentikan. Kemudian untuk melakukan pembentukan aturan asosiasi dengan rumus confidence P, B dan BA jumlah transaksi mengandung A dan B per jumlah transaksi mengandung A. Didapatkan himpunan frekuen item set sebagai berikut. Roti satunya roti mentega, roti susu, mentega susu, dan susu coklat. F2-nya roti, mentega, susu. Ini dapat kita lihat aturan asosiasi untuk 2 item set. Dan dengan masing-masing nilai confidence. Contohnya jika membeli roti maka membeli mentega, maka ada 4. Total sigma A dan B-nya, sedangkan sigma A-nya adalah 4. Di mana nilai confidence-nya adalah 1. Sedangkan untuk 3 aturan asosiasi, untuk 3 item setnya, kita dapat melihat jika membeli roti dan mentega, maka membeli susu, nilai confidence-nya adalah 0,5. Jika membeli roti, susu, maka membeli mentega, nilai confidence-nya adalah 1. Dan jika membeli mentega, susu, maka membeli roti, confidence-nya adalah 1. Ini merupakan aturan asosiasi final, di mana jika membeli roti maka membeli mentega, maka nilai supportnya adalah 80% dan nilai confidence-nya adalah 1. Jika membeli roti, susu, maka membeli mentega, nilai supportnya adalah 40% dan confidence-nya yang digunakan adalah yang memiliki hasil paling besar dari perkalian nilai support dan nilai confidence. Maka yang digunakan aturan asosiasi finalnya adalah yang pertama jika membeli roti maka membeli mentega, dan yang kedua adalah jika membeli mentega maka membeli roti. Karena dari hasil perkaliannya itu nilai yang paling tinggi adalah jika membeli roti maka membeli mentega, dan jika membeli mentega maka membeli roti, yaitu nilai supportnya 80% dan confidence-nya 1. Sedangkan yang 40% dan 1 juga merupakan asosiasi final, namun yang digunakan adalah aturan yang memiliki hasil paling besar dari perkalian nilai support dan nilai confidence. Terima kasih kepada Bang Hafiz. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Jikri. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penyelesaian manual dengan Excel. Soalnya yaitu suatu supermarket mempunyai transaksi seperti di dalam tabel berikut. Buatlah assessment, role, dan data tersebut dengan cara menghitung nilai support dan confidence gunakan metode algoritma a priori dengan nilai minimum support 0,3 dan confidence-nya 0,8. Baik, di dalam tabel ini terdapat ID transaksi 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan item pembelian terdapat roti, selai mentega, roti susu mentega, coklat roti susu mentega, coklat susu. Penyelesaiannya, metodologi dasar algoritma a priori terdiri dari 2 tahap, yaitu analisis pada frekuensi tinggi dan pembentukan aturan asosiatif. Dalam tabel ini terdapat ID transaksinya ID 1, 2, 3, 4, dan 5, dan itemnya seperti ini. Yang pertama kita lakukan, ubah data transaksi ke dalam bentuk tabular.
Oke, di sini kita keluarkan dulu keluarkan dulu satu persatu. Item yang dibeli adalah roti, selai, mentega, susu dan coklat. Kemudian di sini item yang dibeli transaksi 1, 2, 3, 4 dan 5. Kemudian roti, sini 1, selai, mentega, susu, coklat. Kemudian jumlah item yang dibeli adalah untuk roti itu 4, untuk selai itu 1, untuk mentega itu 4, untuk susu itu 3, untuk coklat itu 2. Kemudian selanjutnya tentukan nilai ke item set yang memenuhi nilai support yang telah diberikan di soal. Oke, untuk iterasi pertama, di sini kita menggunakan tabel item set 1, nomor 1, roti, item, transaksinya 4, supportnya nomor 8, nomor 2, selai, transaksinya 1, supportnya 0,2, nomor 3, itemnya mentega, transaksinya 4, supportnya 0,8, nomor 4, itemnya susu, transaksinya 3, supportnya 0,6, nomor 5, itemnya coklat, transaksinya 2, supportnya 0,4. Rumus yang kita gunakan adalah support A, jumlah transaksi mengandung A per total transaksi. Ketentuan, nilai minimum support 0,3. Item yang terpilih adalah nomor 1 item roti dengan transaksinya 4, jumlah supportnya 0,8. Nomor 2, selanjutnya adalah mentega, transaksinya 4, supportnya 0,8. Selanjutnya susu, transaksinya 3, supportnya 0,6. Selanjutnya coklat, transaksinya 2, 0,4. Mengapa selai ini hilang? Karena nilai support minimumnya 0,3. Maka di item roti ini tidak memenuhi nilai support, maka itemnya hilang. Kemudian setelah didapatkan nilainya, kita menggunakan kombinasi dua item. Di mana kombinasi pertama itu roti mentega, yang kedua roti susu, yang ketiga roti coklat, yang keempat mentega susu, yang kelima mentega coklat, yang keenam susu coklat. Untuk rumusnya menghitung support dua item, kita menggunakan support A dan U. Jumlah transaksi mengandung A dan B per total transaksi. Untuk melakukan kombinasi dua item, yang pertama adalah transaksinya, kemudian item yang dibeli roti dan mentega, transaksi item. Di sini terdapat sama item pertama roti, item dibeli roti dan mentega, kemudian transaksi kedua roti mentega sampai transaksi 4, maka jumlah transaksi itemnya adalah 4. Jumlah ini, jumlah jumlah item yang dibeli kita bagi dengan 4, maka hasilnya hasil supportnya 0,8. 2 sama, nomor 3 juga, dan seterusnya seperti yang nomor 1. Di sini kita dapat ketentuannya adalah minimum support 0,3. Tabel item setnya ini. Kemudian setelah kita seleksi, maka item set yang terpilih adalah roti mentega, roti susu, mentega susu, susu coklat. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu iterasi ketiga. Tabel 2 yang dipilih yang tadi di awal, kemudian kombinasi ketiga, yaitu roti mentega susu. Nah, ini dari sini kita ambil roti karena ini sama. Kombinasi 3 item saya diperoleh dari kesamaan dalam K1 item pertama di mana K sama 2, yaitu roti mentega roti susu. Karena yang pertama roti, yang kedua ini roti sama, maka kita gunakan ini. Yang keempat, kelima kita tidak menggunakan karena tidak memiliki kesamaan. Untuk rumus yang kita gunakan adalah support A dan B dan C, jumlah transaksi yang mengandung A, B, dan C, dan total transaksi. Di sini ada transaksi yang kita cari. Yang pertama itu adalah roti mentega susu, transaksinya. Item yang kita beli adalah roti mentega susu. Kemudian jumlah transaksi dua item yaitu 2. Kemudian support ini didapat dari jumlah
transaksi ini dibagi dengan 2 dan supportnya 0,4. Ketentuannya adalah minimum support 3. Karena supportnya ini minimumnya 3, maka ini lebih ya, kita bisa mengambil. Kemudian untuk ilustrasi keempat, di sini sudah tidak ada lagi. Tidak ada kombinasi yang bisa dibuat lagi, karena itu transaksi dihentikan. Kemudian untuk aturan asosiasi, di sini menggunakan rumus item yang dibeli sekaligus per jumlah transaksi pada bagian ascendant. Pembentukan rule yang digunakan adalah jika X di mana Y, di mana X adalah antecedent dan Y adalah consequent. Kemudian untuk antecedent ini boleh lebih dari satu unsur, sedangkan untuk consequent terdiri dari satu unsur. Nah, di sini kita lihat dalam aturan ini, jika membeli roti maka membeli Y. Di sini untuk roti adalah achievement dan mentega inilah adalah consequent. Kemudian didapatkan himpunan frekuensi item set FK sebagai berikut: roti mentega, roti susu, mentega susu, susu coklat. Kemudian untuk item 3 item set ini roti, mentega, susu. Kemudian kita cari nilai confidence-nya. Nah, confidence ini hasil dari jumlah A dan B dibagi jumlah A, maka nilainya 1 dan seterusnya. Dan untuk 3 item set ini pun sama, jumlah A dan B dibagi dengan jumlah A. Aturan yang digunakan adalah aturan memiliki nilai confidence 0,8. Ini adalah hasilnya. Kemudian aturan asosiasi, aturan yang digunakan adalah aturan yang hasil paling besar dari perkalian nilai support dengan nilai confidence. 1. Jika membeli nilai roti, maka membeli mentega. 2. Jika membeli mentega, maka membeli roti. Ini dapat diterapkan untuk minimarket yang bisa digunakan untuk pendampingan. Selanjutnya saya serahkan moderator. Terima kasih kepada Jikri. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Bang Hafiz secara implementasi program. Di sini dapat kita lihat pada kode program yang kita buat dengan Spider Python bahwa pada baris ke-10 pada kode tersebut terdapat data transaksi yang sesuai dengan studi kasus. Terdapat data transaksi yang terdiri dari beberapa transaksi pelanggan yang terdapat item atau produk yang dibeli. Data tersebut disimpan dalam variabel bernama data transaksi. Kemudian pada baris ke-20 kita melakukan pemanggilan fungsi a priori dengan memasukkan nilai minimum support 0,3 dan minimum confidence 0,8. Kemudian kita menentukan item-item yang akan diproses, di mana item yang memiliki support lebih kecil akan diabaikan. Di sini kita melakukan algoritma perulangan dengan indeks item sebelumnya. Untuk a priori kita memasukkan nilai minimum supportnya 0,3 dan minimum confidence 0,8. Kemudian program kita running, maka akan keluar hasil yang sesuai dengan perhitungan pada Excel maupun perhitungan manual sebelumnya, di mana terdapat roti. Jika membeli roti maka membeli mentega, maka nilai confidence-nya adalah 1 dan nilai supportnya adalah 0,8. Jika kita membeli mentega maka membeli roti
maka nilai confidence-nya adalah 1 dan nilai support-nya adalah 0,8. Kemudian untuk implementasi program pada Rapid Miner akan saya bagikan. Nah, ini merupakan desain dari program yang kita buat menggunakan Rapid Miner, di mana kita memasukkan operator read Excel pertama untuk memasukkan nilai awal atau tabel awal yang sesuai dengan studi kasus. Kemudian kita memilih operator select attribute dan numerical to binomial dan remap binomials. Kemudian di sini kita melakukan pengembangan dari algoritma a priori itu dengan memasukkan algoritma FP growth untuk memasukkan nilai dari minimum support 0,3. Untuk minimum confidence-nya kita masukkan di Create Association Rule. Di sini merupakan penerapan dari algoritma a priori itu sendiri dengan memasukkan nilai minimum confidence-nya adalah 0,8. Jika kita play maka terdapat hasil atau result di sini. Jika kita membeli mentega maka membeli roti, maka nilai supportnya adalah 0,8 dan confidence-nya adalah 1. Jika membeli roti maka membeli mentega, nilai supportnya adalah 0,8 dan confidence-nya juga 1. Begini pada deskripsi yang sesuai dengan hasil yang kita dapat menggunakan perhitungan manual maupun menggunakan Excel. Terima kasih kepada Bang Hafiz. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Deki. Kepada Deki saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan algoritma a priori. Yang pertama, kelebihannya yang pertama itu sederhana dan mudah dipahami di antara algoritma asosiasi. Yang kedua, aturan yang dihasilkan intuitif dan mudah dikomunikasikan ke pengguna awam. Yang selanjutnya tidak memerlukan data berlabel karena merupakan algoritma unsupervised. Yang selanjutnya algoritmanya lengkap sehingga dapat menemukan semua aturan dengan support dan confidence yang ditentukan. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas kekurangan. Kekurangannya yang pertama membutuhkan banyak perhitungan jika item set sangat besar dan nilai support minimal dipertahankan seminimal mungkin. Yang selanjutnya perlu melakukan pemindaian penuh seluruh database. Hal ini membuat proses pada algoritma a priori berjalan sangat lama dan lambat serta menghabiskan banyak sumber daya. Yang selanjutnya karena perlu melakukan pemindaian penuh, kompleksitas waktu dan ruang dari algoritma a priori adalah O atau 2D yang berhenti sangat tinggi. Simbol D mewakili lebar horizontal yang ada dalam database. Dan selanjutnya pengembangan kasus untuk mengatasi kekurangan algoritma a priori. Yang pertama itu WP Grow. Algoritma WP Grow adalah pengembangan dari algoritma a priori yang mengatasi kelemahan utama a priori, yaitu waktu eksekusi yang lama. Algoritma WP Grow membangun struktur pohon atau VP tree dari dataset dan menghitung aturan asosiasi dengan memproses pohon tersebut. WP Grow dapat mengekstrak item set frekuensi tinggi dan menghasilkan aturan asosiasi dengan efisien dan cepat. Yang selanjutnya equivalence
class, clustering and bottom appletis traversal juga merupakan pengembangan dari algoritma a priori. Egglet yang menggunakan teknik clustering yang dapat meningkatkan kecepatan eksekusi dan mengurangi kebutuhan memori. Egglet bekerja dengan menghasilkan kandidat item set dengan menggunakan teknik extraction dan menghasilkan aturan asosiasi berdasarkan kandidat item set tersebut. Selanjutnya, incremental a priori. Incremental a priori adalah pengembangan dari algoritma a priori yang dapat digunakan untuk menangani dataset yang terus berkembang atau berubah. Incremental a priori hanya memeriksa data baru dan ditambah ke dalam dataset dan menghitung ulang aturan asosiasi dengan menggunakan data baru tersebut. Dan selanjutnya, paralel a priori. Paralel a priori adalah pengembangan dari algoritma a priori yang memanfaatkan kemampuan pemrosesan paralel dari banyak CPU atau node pada sebuah jaringan. Paralel a priori membagi database menjadi beberapa bagian yang diproses secara paralel oleh CPU atau node yang berbeda, dan kemudian menggabungkan hasil untuk menghasilkan aturan asosiasi. Yang selanjutnya, dengan pengembangan tersebut, algoritma a priori dapat dioptimalkan dan diadaptasi untuk menangani berbagai jenis dataset dan masalah bisnis yang berbeda. Yang selanjutnya, kita akan membahas penerapan a priori selain untuk bisnis market. Yang pertama, Amazon.com mengembangkan rekomendasi atau recommender, yaitu sebuah program untuk merekomendasikan barang-barang lain kepada pembeli pada saat pembeli melakukan browsing atau membagi suatu barang berdasarkan tingkat keyakinannya atau confidence. Yang kedua, Google mengembangkan fitur autocomplete, yaitu saat pemakai mengetikkan suatu kata, program akan menampilkan daftar kata-kata berikut yang paling banyak memiliki asosiasi pada kata yang diketik. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Devi Arendita. Maka setelah kami selesai mempresentasikan hasil kelompok kami. Saya moderator mengucapkan Yeah.